angka 669.235 ini adalah rata-rata tertimbang dari seluruh provinsi. Sebetulnya 669.230 bukanlah angka yang dipakai menentukan seseorang itu miskin atau tidak. Ya, jumlah penduduk miskin di perkotaan itu tidak menurun, jumlah lo ya. Sementara di desa turun. Nah, tentu ini ada penjelasan, mesti diselidiki. Tidak selalu juga karena dinamika ekonomi yang langsung. Bisa saja memang ada perluasan wilayah yang disebut sebagai kota, kan gitu. Karena bisa saja juga urbanisasi ya. Saya harus mengapresiasi bagaimanapun 5 tahun ini kedalaman kemiskinan membaik. Tapi hati-hati ya, desa kedalaman kemiskinannya meningkat. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen kali ini mencermati publikasi BPS terkini tentang kemiskinan ya. Nah, biasanya setiap 6 bulan Badan Pusat Statistik atau BPS itu memang mempublikasi data kemiskinan untuk kondisi bulan Maret dan bulan September. Tetapi untuk kondisi bulan Maret itu publikasinya baru tersedia di Agustus. Nah, kemarin dilakukan pada tanggal 5 Agustus. Nah, dalam sosialisasi publikasi atau perhitungan dari BPS tentang kemiskinan itu, BPS melakukan siaran pers, jumpa pers, ada paparan oleh kepala BPS atau oleh deputi ya kepala BPS, kebetulan kemarin oleh Pak deputinya. Nah, itu covernya ini, jadi paparan slide, tetapi tidak hanya kemiskinan. Pada saat siaran pers ada 4 indikator yang lain, jadi 5. Nah, ini cover untuk khusus bagian profil kemiskinan. Jadi ada gambar itu. Kemudian di lamannya itu BPS mengunggah. Dalam hal ini BPS cukup disiplin ya, kalau dia siaran pers berakhir sampai jam siang gitu, 1 jam kemudian atau bahkan bersamaan dengan berakhirnya sudah kita bisa mengunduh lampiran lah, sebut begitu ya, yang lebih panjang daripada yang sekedar diutarakan di siaran pers itu, yaitu namanya berita resmi statistik. Berita resmi statistik itu ya semacam newsletter ya, tergantung topiknya. Dalam konteks profil kemiskinan ini biasanya antara 12 sampai 16 halaman, setiap waktu bisa berbeda ya. Nah, ini di sama tanggal 5 Agustus bertanggalnya, berarti untuk kondisi yang Maret ada nomornya. Jadi ini namanya juga berita resmi statistik ya. Jadi kita bisa mengunduh berita resmi statistik sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, dan seterusnya terkait dengan kemiskinan. Ini gambarnya, ini gambar covernya, semacam itu. Ada sedikit keterangan persentasi penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07%, yang kecil itu ya. Itu nanti kita akan ulas. Kurang lebih begitu. Nah, di dalam leaflet, di dalam berita resmi statistik, newsletter tadi, dan juga waktu di paparan dijelaskan antara lain bahwa kemiskinan itu diukur dari garis ya. Jadi ada garis yang menentukan mereka yang di atas garis tidak miskin, yang di bawah garis itu miskin. Apa yang garis itu nilai moneter ya, nilai uang dari pengeluaran. Jadi dari pengeluaran, ini penting sekali. Jadi bukan dari pendapatan. Jadi ukuran kemiskinan BPS itu bukanlah pendapatan atau kekayaan. Jadi sekedar mengingatkan pemirsa, itu kita bisa melihat orangnya atau keluarga itu dari 3 hal kan dalam hal ekonomi. Bisa melihat pengeluarannya, bisa melihat pendapatannya, bisa melihat asetnya, hartanya. Ini tidak selalu sejalannya. Ya, meskipun pendapatan dengan belanja ada kecenderungan untuk searah ya. Kalau orang yang pendapatannya besar, belanjanya, pengeluarannya relatif besar, itu iya. Tapi kan tidak selalu begitu, karena untuk mereka yang misalnya di bawah, bisa saja pengeluarannya melebihi pendapatannya. Mengapa? Karena dalam hal dia pengeluaran tersebut, dia bisanya dapat
bantuan filantropis ya dari saudara kah, dari lembaga-lembaga sosial kah. Nah, tetapi sejauh yang saya tahu kalau untuk yang bantuan sosial yang sifatnya tunai itu langsung terhitung ya, begitu juga dengan yang kebutuhan pokok itu relatif terhitung. Tapi tentu ada kemungkinan yang di bawah garis itu pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya, kurang lebih begitu. Sedangkan yang orang kaya itu cenderungnya ya pengeluarannya dengan pendapatannya jauh kan, sebagian besar diinvestasikan atau ditabung kan. Misal orang penghasilannya sebulan 1 miliar itu kan nggak akan menghabiskan, 100 juta juga banyak yang tidak menghabiskan. Nah, intinya ditentukan garis batas miskin itu berdasarkan pengeluaran. Nah, kurang lebih begitu. Nah, garis itu sebetulnya berubah-ubah ya, ini penting dulu kita pahami. Jadi kalau kita netizen tuh kadang kan mengutip terus, masa orang dikatakan miskin dengan pengeluaran 10.000 sehari, 20.000 sehari. Hati-hati ya, karena setiap 6 bulan itu berubah batasnya. Nah, batas terkini di Maret 2026 yang dipublikasi ini adalah Rp669.235 per kapita atau per orang ya, per bulan. Jadi satu orang yang pengeluarannya di bawah 669.235 itu tergolong miskin, yang di atasnya tidak miskin. Jadi nggak soal kaya ya. Tetapi kita harus paham dulu, garis ini bagaimana menentukannya. Garis ini ditentukan oleh BPS berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, Susenas. Bahkan keseluruhan data yang dipublikasi ini sebagian besar berasal dari Susenas. Memang ada tambahan dari beberapa data BPS yang lainnya, tapi data intinya adalah Susenas yang dilakukan selama 1 bulan di bulan Maret 2026, diolah, dipublikasi tanggal 5 Agustus. Nah, pada waktu melakukan Susenas itu sebetulnya BPS sudah juga mengolah apa yang disebut sebagai garis hipotetis kemiskinan. Hipotetis itu didapat dari mana? Dari data sebelumnya, baik dari September 25 maupun dari Maret 25, jadi 6 bulan dan setahun sebelumnya. Dan jangan lupa ketika mereka survei ini, mereka kan punya blok-blok sensus ya, karena ini survei yang terus-menerus. BPS itu punya blok yang sudah memperhitungkan perbedaan antar wilayah, perbedaan antar ya macam-macam lah yang dianggap akan merepresentasikan realitas. Saya ingin bela BPS sedikit ya dalam konteks survei semacam ini. Jadi ya jauh lah dibandingkan dengan survei-survei umpama survei elektabilitas waktu pilkada, pilpres atau sekarang ini, jauh, karena sampelnya untuk bulan Maret ini 350.000 rumah tangga. Mungkin yang mengembalikan di 340 berapa, dan yang disebarkan biasanya juga di atas 350 sedikit ya. Nah, kebayang ya, dan unit yang respondennya itu keluarga, bukan orang. Nah, dan yang biasanya menjawab itu adalah kepala rumah tangga, sekurang-kurangnya ibu rumah tangga ya. Ya jarang sih ada juga yang dijawab oleh orang dewasa di rumah tersebut. Dan sifatnya bukan responden mengisi ya, tetapi responden diwawancarai, kuesionernya diisi oleh petugas BPS. Dan untuk survei-survei yang semacam ini BPS dikerjakan sendiri maupun menambah tenaga-tenaga tambahan yang relatif terdidik ya, jadi dilatih, nggak asal tanya. Dan saya sempat bertanya-tanya dan juga cari tahu ya, S1 semua itu, di atas S1, bahkan ada yang S2. Jadi nggak, mohon maaf ini bukan berarti SMA itu tidak pintar, tapi ini untuk menunjukkan kualitas SDM-nya Susenas ini lumayan, dan ini kan kegiatan rutin berbiaya besar ya. Nah, dilakukan. Nah, surveinya itu 350 itu rumah tangga, tapi kan ketika rumah tangga itu ditanya, ada yang anggota keluarganya 5, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 3, kan seperti itu. Kemudian di antara anggota rumah tangga itu ditanya pekerjaan dan sebagainya, dan terutama ketika dia Susenas mengarah kepada polanya ya, pola pengeluarannya. Nah,
nanti ketika itu diolah, tadi saya katakan ada garis kemiskinan hipotetis yang didapat dari data sebelumnya, tapi tidak persis. Jadi garis kemiskinan yang terdahulu, lalu dicoba yang di atasnya 20%, di bawahnya 20%, saya tidak tahu persentasinya ini berbeda, lain-lain ya. Nanti diolah dengan dianggap perkembangan, anggaplah kemiskinan hipotetisnya itu 675.000 gitu. Nah, nanti setelah dapat data sampai diolah, dibuatlah perhitungan angka garis kemiskinan yang definitif berdasarkan hasil survei, bukan dari hipotetis tadi. Dapat angka 69235. Kurang lebih begitu ya. Tambahan lagi, sebetulnya 669.230 bukanlah angka yang dipakai menentukan seseorang itu miskin atau tidak. Ya, secara teoritisnya iya, secara praktek statistiknya itu yang dipakai adalah data garis kemiskinan provinsi. Ini garis kemiskinan nasional. Nah, di sini harus hati-hati ketika ada yang di Jakarta misalnya, wah 660.000 berarti sehari sekitar 22.000, cukup apa gitu ya. Padahal garis kemiskinan itu nggak sama. Di Jakarta itu sekitar 900 ya, 1.800, hampir mendekati 900. Nah, misalnya kalau di tempat di Jawa Tengah itu jauh banget bedanya. Misal, apalagi mungkin di beberapa provinsi, tapi tidak mesti ya, di luar Jawa ada yang tinggi juga. Jadi garis kemiskinan itu sebenarnya provinsi. Kemudian di provinsi tersebut dibagi dua klasifikasi lagi, kota dan desa. Kalau seperti Jakarta nggak ada desanya. Jadi ketika seseorang tinggal, sebutlah di Brebes, Jawa Tengah, itu garis kemiskinannya itu provinsi Jawa Tengah. Nah, dia di Brebes itu di mana dia tinggalnya? Di kotanya apa di desanya? Dia pakai garis itu. Nah, garis kabupaten kota itu di breakdown dari data provinsi yang bersangkutan, sampel bersangkutan itu diolah, tapi sebenarnya lebih merupakan hipotetis juga. Yang asli data adalah provinsi. Nasional sama, angka 669.235 ini adalah rata-rata tertimbang dari seluruh provinsi. Nah, cuma kalau untuk keperluan analisis benar, ya itulah batas. Nah, hati-hati ini, sehingga kalau umpamanya pemirsa saya yang suka berdiskusi soal ini di ruang publik, ya kalau bisa dikaitkan dengan provinsi yang bersangkutan, bahkan kabupaten kota kalau untuk data Maret. Kalau data September nggak ada kabupaten kotanya karena sampelnya hanya 75.000. Itu ya. Nah, kemudian kita juga dapat informasi dari BPS. Garis 600 berapa tadi? 669.235 itu terdiri dari dua kelompok pengeluaran. Makanya survei ini cukup detail ya. Jadi mungkin ketika mendatangi satu rumah tangga itu bisa 1 jam itu, bisa bahkan lebih untuk menanyakan pola pengeluaran dia. Nah, itu yang disurvei juga tidak semuanya yang miskin loh. Tadi karena ada garis hipotetis, biasanya survei blok-blok itu dilakukan ya sekian persen yang di atas garis, sekian persen di bawah garis berdasarkan sampel. Memang yang paling banyak yang di bawah garis, sampel berdasarkan garis kemiskinan hipotetis tadi. Nah, ketika diolah disebut bahwa garis kemiskinan yang definitif 669.235 tadi terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, karena pengeluaran orang dibagi dua kelompok. Mayoritas adalah garis kemiskinan makanan. Jadi ukuran kemiskinan di Indonesia itu masih makanan ya yang utama. Ini yang juga banyak dikritik. Kalau ini dirubah, mungkin garis kemiskinannya lebih tinggi ya. Kalau garis kemiskinan bukan makanannya ditambahi porsinya. Nah, yang kanan itu menunjukkan komoditas-komoditas yang terpenting yang menjadi dasar garis. Nah, misal untuk makanan ini di perkotaan itu beras yang paling tinggi, 20,52% dari garis kemiskinan kota. Di desa lebih tinggi lagi, 24,60 dan seterusnya. Kalau Anda melihat ini memang luar biasa ya, garis kemiskinan makanan itu beras, rokok nomor 2, dan rokok porsinya gede. Ini yang kadang-kadang
juga disinggung-singgung oleh mereka yang punya perhatian ya. Ini kalau nggak ada pengeluaran rokok kletek mungkin kemiskinan berkurang. Nah, itu debat yang berkepanjangan ya. Nah, yang bukan makanan itu memang yang utama itu rumah, bensin, listrik, itu lihat dua-duanya. Kurang lebih begitu. Nah, itu kita dapat garis kemiskinan yang 669.235 tadi terdiri dari komponen-komponen ini. Nah, ada lagi yang juga menarik, BPS ini dahulu jarang menjelaskan ya, tapi saya kira dalam rilis 3 kali ini berarti kurang lebih 1,5 tahun ini, setahun 2 kali atau 3 kali terakhir, itu menyebut-nyebut dalam paparan. Kalau di dalam dokumennya selalu ada, dalam berita resmi statistik, disebut-sebut soal harus diterjemahkan konteks rumah tangga. Mungkin kupingnya kawan-kawan di PPS yang mengolah panas juga ya. Bisa apa dengan 20 ribu? Dulu kan 600-an pernah kan di 1,5 tahun yang lalu garis 600. Kemarin 600 lebih sedikit, sekarang 669. Kayaknya 600 dibagi ini kan cuma 20 ribu. Kalaupun sekarang ya sekitar 22 ribu ya per hari. Bisa apa? Nah, kata BPS dijelasin nih, ini di paparan. Ngelihatnya jangan begitu, lihatnya satuan ekonominya itu rumah tangga. Nah, dari Susenas Maret 2026, rata-rata rumah tangga penduduk miskin itu 4,62 orang. Ya, orang nggak bisa dikoma dong, tapi kan tadi ada yang 4 orang, ada yang 3, ada yang 7. Nah, dibuat rata-rata dari yang disurvei itu 4,62 orang, maka kali garis tadi. Jadi garis kemiskinan nasional rumah tangga miskin itu 3.091.866. Kita bulatkan jadi 3.100.000 ya. Mulai masuk akal kan? Bukan berarti 3.100.000 itu ya kan nggak cukup. Iya, makanya batas miskinnya itu 3.100.000. Dan jangan lupa lihat dulu dari kota mana. Beberapa kota garisnya hanya 27, 28. Di Jakarta itu bisa mencapai 4,5 juta ya per rumah tangga loh. Nah, disitulah rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Nah, ini sampai merasa perlu menjelaskan. Saya mengapresiasi ini ya. Jadi ini penting nih, kesalahpahaman publik tentang bisa apa dengan 20 ribu. Karena unit ekonomi utama itu rumah tangga ya. Kalau tiap hari Anda hanya 25 ribu, ya beli GoFood aja habis, atau Anda naik Gojek aja habis misalkan. Tapi lihatnya rumah tangga kan diatur. Jadi memang banyak rumah tangga yang pengeluarannya di bawah 3 juta. Itu penting buat kita pahami ya. Dan dia disebut miskin. Nah, kurang lebih begitu. Nah, dari cara mengukur itu, garis kemiskinan, yang garis kemiskinannya terdiri bukan makanan maupun makanan, yang juga dilihat dari sisi rumah tangga miskinnya. Dan jangan lupa, garis kemiskinan yang dipakai untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan provinsi. Ya, diperolehlah jumlah penduduk miskin di setiap provinsi. Nah, provinsi ada perkotaan, ada perdesaan. Jadi dia terbagi dua. Khusus Jakarta emang hanya perkotaan. Lalu dijumlah lagi. Dapatlah jumlah penduduk miskin menurut survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026. Survei ya, ini bukan sensus. Nah, tapi karena ini survei yang sudah puluhan tahun dilakukan, ya bolehlah kita cukup percaya ya bahwa ya seperti itu. Jumlahnya 22,93 juta orang miskin di Maret 2026. Kalau presentasi ya dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Kan ada juga jumlah penduduk dihitung dari mana. BPS itu kan punya tuh sensus, lalu ada survei antar sensus, lalu ada proyeksi penduduk. Nah itu dapatlah 8,07%. Mungkin kira-kira pada waktu itu hitungannya jumlah penduduk di antara 275 juta kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, lalu saya gambar nih dari tahun 96. Nah, ada tahun yang hanya setahun surveinya dahulu, kemudian 2 kali setahun, dan tahun 2024 kemarin entah dengan alasan apa hanya September, Maretnya nggak ada. Nah, kita lihat. Nah, waktu siaran pers dikatakan selama setahun ini terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin ya, 23,85 menjadi 22,93 ya. Hampir 1 juta itu menurunnya, kurang sedikit 900-an ribu lebih.
Kalau secara presentasi turunnya 8,47 menjadi 8,07 persen poin. Kalau kita tarik ke sana, ya gambarnya sudah memperlihatkan makin ke sini memang penurunan landai ya, karena kan jumlah orangnya sudah makin sedikit, bukan sedikit sebetulnya ya, lebih sedikit dari sebelumnya. Saya ingin menggarisbawahi 22,93 juta itu banyak loh ya, bukan sedikit. Nah, itu gambarnya. Dan ada peristiwa-peristiwa menarik, misalnya 2020 itu ya COVID 20 dan 21 September dan Maret itu gambar biru itu naik kan, jumlah penduduk miskin naik. Nah, secara presentasi juga naik. Pernah juga terjadi pada 2013 ya, itu juga ekonomi agak sedikit memburuk, naik tipis. Nah, pernah juga di tahun 2006. Nah, itu naik ya, antara lain karena pada waktu itu harga BBM kan, karena subsidi dicabut. Nah, yang paling radikal di 98 ya, itu datanya 96, 96, 97 kebetulan nggak ada. Itu lompat kan penduduk miskin. Presentasinya juga lompat. Nah, kalau dilihat begini, setiap kali ada peristiwa naik, turunnya itu butuh, naiknya bisa setahun, seperti COVID, atau seperti 2005-2006 itu, 2005 ke 2006, apalagi 97, 96 ke 97, turunnya butuh waktu lebih lama. Naik setahun, turunnya bisa 2 atau 3 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat, memang di situasi-situasi ekonomi memburuk, apalagi sangat memburuk, itu kemiskinan, jumlah penduduk miskin naik, dan kadang termasuk presentasinya. Nah, penurunannya butuh waktu yang lebih lama. Kira-kira gambar ini antara lain berbicara itu. Jadi kita tidak menolak bahwa terjadi penurunan penduduk miskin ya setahun terakhir ini, dan jumlahnya maupun presentasinya. Nah, tadi kembali ke garis kemiskinan, kan ada kota dan desa. Sebetulnya aslinya provinsi ya, lalu dibuat rata-rata tertimbangan, dibuat nasional. Ini garis kemiskinan nasional. Nah, yang perkotaan kan lebih tinggi. Jadi kalau orang itu tinggal di kota, ukuran dia miskin atau tidaknya lebih tinggi dibandingkan yang di desa, di semua provinsi. Kecuali Jakarta nggak punya desa ya, dianggap kota semua. Ini gambarnya. Nah, kalau saya garis bawahi 2 tahun terakhir, apalagi yang setahun ini, yang kalau saya sebut 2 tahun berarti Maret ke Maret. Sebetulnya lebih bagus pembandingan data itu Maret dengan Maret, September dengan September. Mengapa? Maret itu sampelnya antara 300 sampai 350 ribu. Sekarang kecenderungannya ke 350 ribu ya rumah tangga. Kalau September itu di kisaran 75 ribu rumah tangga. Karena itu yang September menurut BPS itu lebih representatif, menggambarkan hanya sampai tingkat provinsi. Untuk kabupaten biasnya bisa banyak, tapi kalau Maret dianggap bisa menggambarkan sampai tingkat kabupaten kota. Nah, ini khusus desa kota 1 tahun dan 2 tahun terakhir, garis kemiskinan di kota itu lebih tinggi dibandingkan di desa. Laju kenaikannya dari dulu lebih tinggi yang biru daripada orange. Ini penting ya. Jadi kalau di kota itu garisnya lebih tinggi kan. Jadi kritik netizen itu ya benar ya, tapi juga BPS punya alasan. Ya udah dihitung itu. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan itu dapatlah kita penduduk miskin kota dan penduduk miskin desa, masing-masing ukuran ya. Saya ulangi, dia di Jawa Tengah, tinggal di kota apa di desa, ukurannya itu, bukan yang garis kemiskinan nasional tadi. Dia di Lampung, dia di kota apa di desa, ukurannya itu. Nah, dia di Banjarmasin, ya seperti itu. Papua juga begitu. Nah, tren penduduk miskin dalam juta orang itu memang di setahun terakhir itu yang di kota turun dari 11,27 menjadi 10,83 juta. Di desa juga turun, yang orange, dari 12,58 mencapai 12,1. Jadi di desa lebih banyak penduduk miskinnya. Tapi kan merapat. Kalau dilihat dari tahun 2007 ya, data 96, 2007 ke sana nggak ada kota desanya. Jadi terpaksa gambarnya dari 2007 saja. Sebelum 2007 datanya nasional saja, tidak desa kota. Itu kelihatan kan, jumlah penduduk perdesaan itu turunnya lebih cepat dibandingkan yang kota. Kota ini bahkan 10,83, ini ingin betul-betul saya garis bawahi ya. Lebih banyak daripada Maret 2019 yang hanya 9,99. Lebih banyak dari 2014 Maret 10,51. Ya.
Jadi sebetulnya kalau berdasarkan data ini 12 tahun terakhir ya jumlah penduduk miskin di perkotaan itu tidak menurun, jumlah lo ya. Sementara di desa turun. Nah tentu ini ada penjelasan, mesti diselidiki. Tidak selalu juga karena dinamika ekonomi yang langsung. Bisa saja memang ada perluasan wilayah yang disebut sebagai kota, kan gitu. Karena bisa saja juga urbanisasi ya. Jadi penyebab lebih kotanya lebih banyak orang miskinnya. Jadi mindah orang miskin desa ke kota. Atau wilayah yang dimekarkan menjadi kota per definisi BPS, itu orang miskinnya juga ikutan. Nah, kurang lebih. Tapi faktanya ya seperti ini, itu dulu. Nah, bagaimana dengan persentasinya? Nah, kalau dari sisi persentasi, baik desa maupun kota mengalami penurunan. Persentasi kemiskinan itu dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan di perdesaan, masing-masing provinsi, dan ini nasional, gitu ya. Kelihatan itu. Nah, makanya tadi hipotesanya salah satu penyebabnya ya mungkin urbanisasi maupun perluasan wilayah yang administrasi yang disebut kota. Nah, sepintas itu memang tetap saja ya memang yang desa turun lebih tajam ya, yang biru lebih landai. Itu presentasi penduduk miskin kota dan desa. Nah, ada informasi lain di BPS itu, saya ambil langsung aja capture dari paparan, tidak dalam bentuk olahan saya, yang disebut dengan tingkat kedalaman kemiskinan, indeks ya itu ya. Nah itu bagaimana BPS mengukurnya? Nanti di antara orang miskin yang 22,93 juta orang tadi. Nah itu kan ada datanya BPS, data mentahnya. Nah kemudian tadi garis kemiskinannya kan ada. Nah di antara yang 22,93 ini kan di bawah 669.000 tadi ya, 669, berapa tadi, anggap aja 669. Itu ada yang 660, tapi ada juga yang 400. Nah, dibuat rata-rata seluruh mereka ini, jaraknya terhadap 669 itu berapa? Tapi jaraknya dibuat bukan dalam rupiah, tapi dalam indeks. Ya lebih presisi gitu. Tapi sebenarnya BPS pasti punya ya, jaraknya. Ya mungkin ini yang harusnya menurut saya juga diinformasikan. Dari itu dihitung indeks kedalaman kemiskinan itu makin tinggi, itu menunjukkan miskinnya makin dalam. Maksudnya rata-rata 669 batasnya, rata-ratanya 600 apa 610 apa. Nah makin jauh misalnya rata-ratanya ternyata 600, kan jauh banget dengan 669. Jangan lihat 69 ribunya kan, kali rumah tangganya, kali setahunnya kan. Ini bagaimana? Tapi bentuknya indeks ya. Nah, gambar ini menunjukkan yang hitam itu ternyata tingkat kedalaman kemiskinan itu menurun. Ya, itu perkotaan. Jadi meskipun penduduk miskin perkotaan tadi sudah garisnya tinggi dan macam-macam info tadi, dari sisi kedalaman, jadi mereka nggak jauh dari garis, itu menurun jaraknya, jadi makin dekat dengan garisnya. Sementara desa juga menurun, tetapi khusus di 2026 ini di Maret, itu naik selama 6 bulan ini. Jadi orang desa yang miskin memang sedikit menurun, tapi rata-rata orang miskin itu agak lebih, ya sebutlah kemiskinannya itu lebih berat gitu. Ya kurang lebih begitu ya. Ini maksud kedalaman kemiskinan. Fenomena yang di 6 bulan ini adalah kedalaman kemiskinan di kota maupun di desa maupun nasional itu beda ya. Nasional masih turun, kota itu turun, tapi yang desa naik. Tapi kalau setahun semua turun. Kalau dilihat waktu yang panjang dari 2021, memang terjadi penurunan. Ini salah satu sebabnya adalah karena mungkin bansos yang bagaimanapun membantu ya. Jadi sehingga mereka, tadi saya sudah katakan, saya mendapatkan info dari kawan yang mengerti, bansos ini diperlakukan tetap sebagai belanja gitu oleh unit rumah tangga yang disurvei gitu ya, menjadi sumber belanja dia begitu, tetap dianggap belanja pengeluaran maksudnya ya, karena kan dia dapat
kalaupun itu berupa sembako, apalagi berupa duit kan memang dia belanjakan. Saya harus mengapresiasi bagaimanapun 5 tahun ini kedalaman kemiskinan membaik. Tapi hati-hati ya, desa kedalaman kemiskinannya meningkat. Ini bisa kita kaitkan misalnya dengan kita swasembada, nilai tukar petani membaik. Ya toh, nilai tukar petani membaik, kenapa kedalaman kemiskinannya bertambah? Berarti nggak merata dong di desa itu. Tuh. Tetapi ada ukuran lain, namanya indeks keparahan kemiskinan. Ini mirip dengan P1, tapi lebih kepada rata-rata di antara orang miskin ketimpangannya. Kita kan mengenal Gini rasio, indeks Gini itu seluruh penduduk. Indeks keparahan kemiskinan ini mirip ya dengan Gini rasionya hanya antar penduduk miskin. Itu semacam itu. Makanya angkanya juga mirip dengan Gini rasio kan. Nah, keparahan kemiskinan. Jadi sama, makin tinggi berarti distribusinya di sana itu lebih parah gitu. Jadi orang yang di antara yang miskin, dia miskinnya lebih, misal tadi 669, dia 660, ada yang 400, ada yang 500 dan seterusnya. Nah, ini polanya agak mirip dengan P1 nih. Yang di desa itu ternyata meningkat memang 6 bulan ini keparahan kemiskinan. Jadi mengkonfirmasi kan bahwa kemiskinan agak memberat, lebih memberat 6 bulan ini di desa. Saya ingin ingatkan betul nih, tabrakan dengan informasi NTP, nilai tukar petani yang naik, ada swasembada berat. Berarti kan tidak match dengan ini. Ya bukan tidak match ya, match saja mungkin, tetapi berarti kan yang menikmati dengan yang tidak menikmati itu ada di sana. Nah, tapi apapun, saya ingin apresiasi juga sedikit dari sisi keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Tapi tingkat penurunan keparahan Gini rasionya khusus orang miskin ini lebih landai turunnya dibandingkan kedalaman kemiskinan. Nah, sebagai tambahan, mungkin para pemirsa ini bertanya-tanya, kemiskinan 8,04%. Kita kembali ke atas tadi ya ini. Nah, jumlah penduduk miskinnya seperti itu. Tapi katanya, kata Bank Dunia, ada yang mencapai 68%. Nah, begini ya, Bank Dunia itu sebetulnya memakai data BPS. Publikasi terkininya masih 2024, Maret 2024. Saya kebetulan tidak ngeklik nih ya. Maret 2024, yang 25-26 Bank Dunia belum mengeluarkan. Bank Dunia itu memakai data-data badan statistik masing-masing negara, diolah gitu ya. Kita juga bisa, jadi kita bisa beli data Susenas ya, sayang dijual. Jadi masuk PNBP itu agak lumayan mahal kalau kita belinya sebagai pribadi. Kalau kita perguruan tinggi, lembaga riset mungkin bisa lah. Nah, itu dirubah oleh Bank Dunia garisnya. Nah, garis yang di atas tadi loh. Nah, ini garisnya yang dirubah. Nah, garisnya dirubah, datanya sama. Nah, ketika garisnya dirubah, yang miskinnya langsung bertambah banyak, persentasinya naik. Sayang data 2024. Nah, pada 2024 Maret itu penduduk miskin kita kurang lebih 25 juta. Sementara persentasinya kurang lebih 9%. Nah, Bank Dunia mengolah menjadi 3 ukuran. Ya, 3 ukuran. Untuk semua negara, nggak khusus Indonesia. Jadi ukuran yang disebut untuk negara berpendapatan bawah, rendah, low income countries, itu bisa juga disebut ukuran garis kemiskinan ekstrim. Kemudian yang kedua, ukuran yang sebaiknya dipakai oleh lower middle income countries, negara berpendapatan menengah bawah. Lalu ukuran ketiga, negara berpendapatan menengah atas. Ya, dibuat ukurannya untuk ukuran 2024 itu dipakai 2,1, kemudian berapa $3 hari ya, kemudian $6,8, kurang lebih begitu ya. Nanti kita akan bahas sendiri, tapi yang penting garisnya dinaikin. Nah, cara menghitungnya juga bukan dolar dikalikan rupiahnya ya, ada ukuran paritas daya beli namanya. Apapun, ketika garis itu dinaikin, data sama di Maret 2024 itu yang kalau nasional 9%, ketika kita pakai Bank Dunia yang data
dengan ukuran kelas menengah bawah itu langsung menjadi 19,9%, hampir 20%. Ketika pakai negara berpendapatan menengah atas, dapatnya 68% lebih, ya, bandingkan dengan 9. Nah, kita memang masuk negara berpendapatan menengah atas, tapi kan level bawah. Jadi memang lebih tepat kita adalah memakai ukuran menengah bawah, antara menengah bawah dengan menengah atas. Sebenarnya begitu idealnya. Ini kritik kepada BPS. Data BPS berdasarkan penjelasan saya cukup bisa dipercaya, tapi makai ukuran kemiskinannya terlalu rendah. Kritik kedua, dari komponen-komponen untuk menghitung garis kemiskinan itu nggak berubah belasan tahun ini. Kelompok makanan, kelompok non-makanannya sama. Nah, misal kelompok non-makanan itu sebenarnya yang sekarang relevan itu kan mungkin kan pulsa atau beberapa lagi kebutuhan yang jadi kebutuhan primer. Begitu juga makanan. Nah, itu tidak banyak perubahan. Apapun, itu memerlukan survei berbeda, tidak sesena saja, agar dirubah ukuran garis kemiskinan. Jangan angkanya dulu, tapi keranjang yang dipakai mengukur itemnya, baru nanti angkanya. Mudah-mudahan penjelasan ini sekaligus juga tetap mengapresiasi BPS yang punya data cukup bagus, tetapi mengkritiknya juga maksa dengan ukuran yang terlalu rendah, sehingga jumlah itu pun penduduk miskin masih 22,93 juta. Kalau pakai ukuran Bank Dunia, belum ada ya 2026, kita memang bisa jadi kemiskinannya kalau pakai yang atas nggak usah deh. Nah, pakai yang tengah-tengah antara menengah atas dengan menengah bawah, kita mesti di atas 20% masih, ya, atau kisaran 20. Jadi itu faktanya. Mudah-mudahan penjelasan saya memberikan tambahan wawasan kepada para pemirsa.